Share screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pertanian presisi di lahan rawa dengan fokus pada pemanfaatan teknologi drone. Baiklah, perkenalkan saya Sabda Unggul selaku moderator pada presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada Intan, Indra, Arya, Emir, dan Megawati. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Jadi apa sih pertanian presisi itu? Pertanian presisi adalah pendekatan modern dalam bercocok tanam yang berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya dan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan data dan teknologi. Prinsip utamanya adalah memberikan perlakuan spesifik sesuai dengan kebutuhan mikro di setiap bagian lahan, bukan menggunakan perlakuan yang seragam terhadap seluruh area pertanian. Nah, mengapa lahan rawa butuh presisi? Dikarenakan lahan rawa baik pasang pasang surut maupun lebak adalah lahan suboptimal yang memiliki potensi besar namun sangat rapuh. Tantangan utamanya adalah fluktuasi air dan kondisi tanah, seperti keasaman tinggi atau adanya lapisan pirit. Pertanian presisi atau precision agriculture di lahan rawa bukan hanya tentang meningkatkan hasil, tetapi tentang bertahan hidup dan berkelanjutan. Pendekatan ini menggunakan teknologi untuk memberikan perlakuan yang tepat di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat, meminimalkan resiko mengalami panen akibat banjir atau kekeringan. Baik, selanjutnya itu manfaat penerapan pertanian presisi. Yang pertama itu efisiensi sebagai hasil pengelolaan berbasis data. Manfaat utama dari pertanian presisi adalah kemampuannya untuk mengoptimalkan penggunaan input air, pupuk, pestisida, hingga tenaga kerja tanpa mengorbankan produktivitas. Bahkan, dalam banyak kasus, hasil panen justru meningkat karena intervensi dilakukan lebih tepat sasaran. Yang kedua, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Risiko kontaminasi tanah dan air akibat penggunaan berlebih pupuk atau pestisida bisa ditekan. Emisi karbon dari alat berat pertanian dapat dikurangi melalui pengelolaan jalur kerja mesin berbasis AI yang lebih hemat energi. Ketergantungan pada bahan kimia sintesis dapat dikurangi dengan pemantauan hama dan penyakit yang lebih akurat, sehingga hanya digunakan saat betul-betul dibutuhkan. Selanjutnya, pemanfaatan akan dibacakan oleh Arya Deva. Persilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan teknologi drone pada irigasi lahan rawa. Nah, drone itu berfungsi dalam tiga fase utama. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pemantauan, dan tindakan. Nah, untuk bagian A itu ialah fase perencanaan. Nah, fase perencanaan ini dilakukannya pemetaan topografi dan hidrologi irigasi di rawa sangat bergantung pada gravitasi dan pasang surut. Nah, untuk yang kedua itu fase pemantauan itu merupakan deteksi stres air tanaman drone tidak menggantikan pompa air, tetapi drone memberitahu kapan dan di mana air dibutuhkan. Nah, sensor multispektral dan thermal itu dilengkapi oleh kamera yang khusus yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, yang ketiga itu fase tindakan. Nah, fase tindakan ini merupakan irigasi presisi dan pemupukan cair efisiensi, yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan kimia hingga 30-50% karena hanya menyemprot di area yang terdeteksi membutuhkan perawatan. Next. Oke, next yaitu peran teknologi drone. Nah, yang pertama itu eh, drone itu berperan sebagai alat pemantauan tanaman real time yang salah satu peran utama drone dalam sektor pertanian adalah memberikan data visual secara real time mengenai kondisi tanaman di lahan. Nah, kamera yang dipasang pada drone mampu merekam citra udara dengan resolusi tinggi sehingga
petani dapat mengidentifikasi area yang aman ya, dan melihat distribusi pertumbuhan tanaman secara merata atau tidak. Oke, selanjutnya Baik. yaitu peran teknologi di dalam drone ini itu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, yaitu penggunaan pupuk dan pestisida seringkali dilakukan secara merata di seluruh lahan tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik tiap area. Nah, hal ini menyebabkan pemborosan biaya sekaligus dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, pada hasilnya itu biaya operasionalnya pun menurun karena penggunaan bahan kimia lebih hemat. Juga efisiensi meningkat sebab hanya area yang membutuhkan yang mendapat perlakuan. Serta lingkungan lebih terjaga karena mengurangi penggunaan bahan berbahaya yang berlebihan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Megawati. Dipersilahkan. Untuk peran teknologi analisis data, perencanaan pertanian yang lebih baik selain pengambilan gambar udara, drone dan software berbasis AI atau GIS. Mungkin Megawati ada kendala sinyal ya. Bisa dialihkan kepada Intan untuk membacakan materinya. Baik, untuk peranan teknologi drone yang keempat itu, yang ketiga itu analisis data untuk perencanaan pertanian yang lebih baik. Nah, jadi selain mengambil gambar udara, drone juga menghasilkan data yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan basis AI atau Geography Information System. Nah, data tersebut mencakup yang pertama itu indeks vegetasi (NDVI) atau Normalized Different Vegetation Index untuk mengukur kesehatan tanaman. Yang kedua itu kelembapan tanah yang di berbagai titik lahan. Yang ketiga itu sebagai pemetaan topografi lahan untuk mengatur irigasi dan drainase. Analisis ini juga mungkin kita membuat keputusan bersih, misalnya itu kapan waktu tanam terbaik, bagaimana pola irigasi yang optimal, hingga strategi panen yang lebih efektif. Nah, untuk peranan yang keempat itu mengurangi biaya dan tenaga kerja lapangan. Nah, dengan adanya drone, pemantauan lahan bisa dilakukan dalam hitungan menit. Satu drone dapat memetakan ratusan hektar dalam sekali pengamatan signifikan dari berhari-hari bisa hanya dilakukan dalam beberapa jam saja. Yang kedua itu pengurangan biaya tenaga kerja karena banyak langsung. Yang ketiga itu hasil pemantauan yang lebih konsisten karena data diperoleh dari sensor dan kamera yang terkalibrasi. Untuk peranan yang kelima itu mendukung pertanian berkelanjutan dengan penggunaan drone di bidang pertanian, membantu mewujudkan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Atau lindering kelembapan tanah. Yang kedua itu pemakaian pestisida berkurang karena penyemprotan dilakukan tepat sasaran. Kemudian yang ketiga itu resiko kerusakan lahan akibat pengolahan berlebihan dapat diminimalisir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Indra untuk bagian keuntungannya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu keuntungan drone. Di antaranya itu ada efisiensi air. Efisiensi air itu mencegah pembuangan air berlebih saat musim kemarau. Yang kedua, perlindungan tanah.
Mencegah drainase berlebih yang menyebabkan tanah gambut menjadi kering tak balik atau irreversible drying atau tanah sulfamasam teroksidasi. Yang ketiga itu ada aksesibilitas. Mengatasi. Oke, next. Selanjutnya itu tantangan dan kendala. Yang pertama itu biaya awal tinggi. Masih. Operator drone membutuhkan pelatihan khusus untuk mengoperasikan perangkat dan mengolah data. Yang ketiga, perawatan dan cuaca. Drone membutuhkan perawatan rutin serta sangat dipengaruhi kondisi cuaca seperti hujan atau angin yang kencang. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu drone telah membawa revolusi besar dalam sektor pertanian, terutama dalam hal monitoring lahan. Dari pemantauan tanaman secara real time, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, hingga dukungan terhadap pertanian berkelanjutan. Teknologi ini menawarkan berbagai keuntungan nyata. Meskipun ada tantangan seperti biaya dan keterampilan teknis, manfaat jangka panjang dari penggunaan drone jauh lebih besar. Dengan dukungan teknologi, regulasi, dan pelatihan yang tepat, drone akan menjadi mitra utama petani masa depan dalam menghadapi tantangan global pertanian. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Izinkan saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Pohon kelapa tinggi menjulang, buahnya jatuh di tepi rawa. Presentasi kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.